Jalan. 7.00 ya, 2 menit lagi boleh. Silakan duduknya yang enak, biar belajarnya enak. Cari posisi duduknya biar nggak goyang-goyang. Kameranya disesuaikan, biar nggak jatuh nanti waktu kamu mendengarkan penjelasan. Iya. Oh, tahu-tahu dia jatuh HP-nya ya. Boleh minum dulu, anak-anak. Masih ada 2 menit lagi. Yang haus, silakan. Menit lagi ya, 7.00 kita mulai. Ayo Fabian, udah nemu duduknya belum? Oke ya. Nanti kalau masuk ruangan, silakan masuk ruangan langsung di join ya. Jangan lupa diklik. Nanti kamu nggak masuk ruangan, temennya nyariin. Oke, siap? Berisma mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Sehat ya, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya? Jasmine, Noni, semua anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun sekarang kasusnya sudah turun, tapi tetap harus jaga-jaga. Keluar rumah harus pakai masker. Nggak boleh dilepas maskernya kalau di luar ruangan ya. Harus masuk rumah cuci tangan tetap. Kalau dari main keluar rumah, masuk rumah cuci tangan, ganti baju, kalau bisa mandi biar nggak ada kuman-kuman bakteri virus yang nempel di badan kalian. Oke? Oke, kemudian kita tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun keduanya. Mari kita berdoa. Oke, tadi yang datang duluan. Yoga ada Yoga? Oh, nggak ada. Oke, Fahri, silakan pimpin doa Fahri. Ayo, teman-temannya dipimpin doanya. Ya, Fahri. Jangan saya, Bu. Oke, Jasmine, silakan teman-temannya dipimpin doa Jasmine. Baca doa. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Jasmine. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya di sini hadir semua anak-anak, teman-temannya dicek. Hadir semua. Hadir ya?
Oke, hadir semua teman-temannya. Oke, sudah. Alhamdulillah. Yusuf Fatir ada, Wahyu ada. Oke, Ahmad Widianto ada. Oke. Kita foto absen dulu sebentar. Kita foto absen dulu, Kansa. Boleh? Ya, foto absen dulu ya. Oke, 1, 2. Ya, Yusuf Fatir, diem dulu. Dan goyang-goyang. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya, oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Siap, kalau nyanyi lagu Indonesia Raya harus duduknya tegak. Karena ini lagu nasional. Siap ya? Siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah abdi jadi pandu ibu. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Selesai. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai organ peredaran darah ya, kemarin itu. Sekarang ini, ya, sekarang kita akan belajar organ peredaran darah itu. Kemarin organ peredaran darah tentang penyakit-penyakitnya ya. Itu berarti kalau kena penyakit organ peredaran darah itu berarti kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban kepada diri kita. Apa kewajiban kepada diri kita sendiri? Olahraga, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi. Kalau kita sampai sakit, organ peredaran darah kita sakit, berarti kita tidak melaksanakan hak kepada tubuh kita sendiri ya. Kewajibannya yang harus dilakukan kepada tubuh kita berarti kita tidak melakukan, tidak baik itu ya. Supaya tubuh kita sehat ya, harus makan yang bergizi, tidur yang cukup, jangan main HP sampai larut malam, tidak baik. Main HP boleh, tahu waktu ya, waktunya istirahat, waktunya belajar, waktunya main sama teman-teman. Jangan temannya datang ngajakin main, kamu main HP, nggak usah ya, mendingan main sama teman. Oke, kemudian tetapi ingat ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau main di luar rumah lebih baik daripada di dalam ruangan ya. Lebih sirkulasi udaranya lebih baik, itu malahan kalau seperti itu COVID nggak ngumpul, COVID terbang kena angin. Tapi kalau di dalam ruangan ngumpul banyak-banyak orang, itu COVID-nya ngumpul, itu di situ tidak baik ya. Main bola lebih baik, main supaya organ peredaran darahnya lancar, main bola. Lari-lari boleh, main apa? Bentengan ya, boleh banget karena di sana kamu jantungnya terpacu, alat organ peredaran darahnya jadinya lancar ya. Oke, selanjutnya. Oke. Kemarin
Sudah belajar organ peredaran darah, ya? Ada apa aja organ peredaran darahnya? Coba. Coba Jasmine, darahnya lewat mana aja Jasmine? Kemarin sudah belajar, sebutkan Jasmine kemarin yang digambar organ. Atau Noni, Noni silakan Noni. Kemarin yang gambar organ ada apa aja di gambarnya Noni? Boleh dibuka mic-nya Noni. Siapa yang siap jawab? Alicia siap jawab? Ah iya, Jasmine? Jantung. Darah. Kemudian pembuluh darah. Paru-paru benar. Iya, terima kasih Jasmine. Oke, betul. Organ peredaran darah itu ada jantung, paru-paru, kemudian ada pembuluh darah ya, darahnya lewat di sana. Kalau untuk itu kemarin kita belajar. Oke, lanjut. Kemudian tadi Bu Risma sudah bilang hak dan kewajiban untuk diri kita sendiri ya, supaya organ peredaran darahnya lancar. Kalau misalnya kita tidak melaksanakan, tubuh kita ini berhak istirahat, ya, bukan main terus. Tapi kita berhak istirahat. Jadi biarkan kalau misalnya jam 8 malam nih, waktunya istirahat. Istirahatkan badan kita. Tidur. Ya. Kalau misalnya saya masih ini Bu, kalau malam nonton bola. Waduh, tidak baik ya kalau anak-anak umur kalian ini sampai begadang-begadang itu belum baik karena kalian butuh waktu tidur yang cukup ya untuk perkembangan otak kalian karena masih otak kalian masih berkembang dan itu butuh waktu istirahat supaya dia perkembangannya jadi baik. Oke. Kemudian kewajibannya apa tadi kewajibannya? Kewajiban untuk tubuh kita sendiri. Misalnya kita wajib menjaga ya kan? Menjaga kebersihan tubuh kita. Kita mandi sehari 2 kali karena kita hidupnya di Indonesia ya, yang panas setiap hari, maka bangun tidur kita mandi, gosok gigi. Kemudian sorenya kita wajib untuk misalnya gerah nih habis main di lapangan, habis ketemu teman main bola, wajib mandi ya. Kemudian lagi tanggung jawab di rumah. Nih misalnya kamu tanggung jawab di rumah, kamu misalnya sudah janjian sama mama. Mama, aku mau deh, aku bantu cuci piring misalnya. Boleh kerjakan tanggung jawab kamu ya. Oke, terima kasih. Andira, tolong dimatikan di mute. Oke, terima kasih. Kemudian lanjutnya, tanggung jawabnya adalah misalnya kamu di rumah, tanggung jawabnya itu membersihkan kasur sendiri ya kan? Yang tidur di situ siapa? Kamu. Yang bersihin siapa? Mama. Gak nyambung dong. Ya, harusnya siapa yang tidur di situ? Kamu rapikan sendiri ya, supaya kasurnya bersih, bebas dari kotoran, dibersihkan. Nanti kalau mau pakai, kalau malam lagi mau tidur, jadi sudah bersih. Oke, kemudian lanjut. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban ya. Apa sih Bu? Kenapa sih kita belajar hak dan kewajiban? Ya, kita belajar hak dan kewajiban dan tanggung jawab supaya hidup kamu itu disiplin, supaya kalian itu tahu yang mana yang harus saya lakukan, yang mana yang harus saya dapatkan, ya kan? Yang mana sih saya di rumah ngapain aja sih, saya tiduran aja? Oh, tidak seperti itu, karena di rumah itu harus ada yang harus kamu lakukan supaya hidup kamu itu tertib, nyaman, bersih ya. Misalnya tanggung jawab kamu tadi seperti Bu Risma bilang, bersihin kasur gitu, kasur kamu sendiri misalnya. Nah, itu kan supaya hidup kamu bersih ya. Kemudian hak Bu, apa sih hak? Ngapain sih belajar hak gitu kan? Supaya kamu tahu apa yang harus kamu dapatkan ya. Misalnya di rumah hak kamu itu dapat dikasih makan sama mama. Dikasih nggak makan sama mama? Coba. Dikasih makan mama nggak kalau pagi, siang, sore? Dikasih kan? Itu karena mama sayang sama kalian ya. Kemudian kewajiban. Apa sih kewajiban yang harus dilakukan? Kewajiban kamu yang harus dilakukan ya kan? Kewajiban misalnya tadi kewajiban yang di rumah itu kamu harus bantu mama cuci piring karena
Mama sudah repot kerjakan yang lain. Jadi kamu meringankan beban Mama. Itu kan supaya hidup kamu di rumah berjalan dengan lancar, disiplin ya sama Mama, bantu Papa di rumah. Oke. Oke, lanjut. Di sini Bu Risma ada bacaan ya. Kemudian nanti dibaca dibaca satu paragraf ya. Kalau biasanya langsung kita satu titik, kita di sini bacanya satu paragraf. Oke, siap. Tunggu ya. Oke, nanti siap baca yang keras. Fabian siap-siap baca yang keras, Fabian. Boleh dinyalakan mic-nya, Fabian. Udah kelihatan, Fabian? Silahkan dibaca. Satu paragraf, Fabian. Silakan. Kalau kurang besar di zoom, dicubit layarnya, dicubit. Ya, udah kelihatan. Silakan Info nasional ya, Bu? Masyarakat harus seimbang, betul. Silakan dibaca. Info nasional, masyarakat diminta melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Saat menikmati liburan panjang pekan ini, hak berlibur dinikmati dengan sukacita, tetapi jangan dilupakan. Tetapi kenapa sih? Jangan ya dilupakan. Jadi hilang, Bu. Jangan lupakan kewajiban disiplin melaksanakan. Ini ketutup, Bu. Tutup apa, sayang? Ya, Bu, ketutup, Bu. Ketutup apa? Sebentar. Melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran virus. Oke, stop. Salman, gantian Salman. Silakan yang bawahnya, paragraf bawahnya. Keseimbangan antara hak menikmati liburan dengan gembira dan kewajiban untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan sangat diharapkan mencegah penyebaran COVID-19. Lebih luas, kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moderi dalam keterangan tulisannya Jumat 30 Oktober 2020. Oke, lanjut. Andira, silakan dibaca. Andira, Lestari mengapresiasi. Lestari. Ke bawah. Ya, ini udah di. Burung ya. Silakan dibaca. Bu. Ya. Lestari mengapresiasi. Kelihatan nggak di sana? Enggak. Di zoom, dicubit aja layarnya, dicubit. Oke, udah siap? Ngeblur, Bu. Ngeblur, oke. Mungkin siapa? Yoga, ada Yoga? Atau Noni, boleh Noni gantian yang perempuan dulu. Noni ada? Silakan dibuka mic-nya, kemudian dibaca. Oke, Lestari mengapresiasi. Lestari mengapresiasi langkah antisipasi para pengelola tempat-tempat wisata dan perusahaan transportasi yang menerangkan protokol kesehatan, misalnya dengan melakukan testing dan penyediaan fasilitas mencuci tangan serta pengukuran suhu tubuh terhadap para wisatawan di masa liburan panjang pekan ini. Oke, Alicia ada Alicia, bisa dibaca Alicia? Silakan, langkah itu sampai selesai. Itu sarapan apaan? Oke, harus diikuti dengan
disiplin masyarakat dalam memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Menurut berhasil atau gagal atau gagalnya upaya upaya ya dilakukan mengelola wisata perusahaan layanan transportasi masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi penyebab COVID-19 di masa liburan panjang ini baru bisa dilihat 1 hingga 2 minggu mendatang. Oke, coba Bu Risma mau tanya, siapa yang bisa jawab? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah klaster baru? Apa coba? Siapa yang bisa jawab? Silakan buka mic-nya. Apa yang bisa dilakukan? Menghindari kerumunan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, Bu. Betul sekali, memakai masker, menghindari kerumunan, melaksanakan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, betul sekali. Kemudian coba, siapa yang jadi narasumbernya tadi, Ibu? Tadi siapa tadi ibunya? Ayo, boleh langsung dibuka mic-nya? Lestari Murdijat, betul. Ibu Wakil Ketua MPR RI. Oke, lanjut satu lagi pertanyaan. Coba, bagaimana peran masyarakat dalam upaya? Yo, bagaimana masyarakat harus apa supaya bisa mencegah COVID? Ayo. Boleh? Oke, prokes, kemudian harus divaksin ya anak-anak supaya mengukur suhu tubuh. Betul, diukur suhu tubuhnya. Kalau panas lebih baik diam istirahat di rumah, jangan kemana-mana ya, karena dicurigai itu adalah COVID. Serem banget ya nanti kalau menularkan orang. Oke, kita lihat di sini hak dan kewajiban. Oke, ya. Oke, di sini ada yang namanya Edo. Edo ini hak dan hak tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Kewajibannya si Edo, belajar dengan tekun, mematuhi nasihat orang tua, menyelesaikan tugas tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah. Oke, kalau dia bertanggung jawab gimana jadinya? Dapat nilai bagus, orang tua dan gurunya bangga. Apa yang dicita-citakan tercapai, menjadi anak yang disiplin. Oke. Manfaatnya kalau dia melaksanakan kewajiban. Gimana jadi anak yang pandai karena dia belajar dengan tekun. Ayo, membanggakan guru dan orang tua, mencapai cita-cita. Kemudian akibatnya jika tidak bertanggung jawab, apa akibatnya? Jadi akibatnya bukan kamu doang ya yang merasakan, tapi kalau orang tua dan gurunya nanti bisa gimana ya, sedih kalau kamu nggak bertanggung jawab ya. Kemudian nilai kamu kurang. Kalau nilai kamu kurang yang sedih kamu kan. Kemudian orang tua juga ikut sedih. Kenapa ya gitu kan. Kemudian gagal meraih cita-cita. Aduh, amit-amit. Mendapat hukuman. Nah, kalau misalnya kamu berbuat salah kan pasti dihukum kan. Tapi kalau kamu nggak berbuat salah, kamu bertanggung jawab, kamu melaksanakan kewajiban, pasti kamu tidak akan dihukum. Oke, hak di rumah. Apa sih haknya anak-anak di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat ya? Haknya adalah mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat makan minum, memperoleh uang saku, mendapat pakaian, memperoleh fasilitas untuk belajar. Haknya di sekolah kamu berhak ngapain nih? Dapat pelajaran. Habis dapat pelajaran, kamu ngerjain tugas, kamu berhak mendapatkan nilai. Kalau nggak ngerjain ya apa yang mau dinilai ya kan? Kemudian menerima rapot hasil belajar, mendapatkan teman atau sahabat di sekolah, mendapat pelayanan bimbingan konseling. Di tengah masyarakat kamu haknya ngapain? Kamu boleh berkumpul dengan warga, maksudnya kamu boleh main di masyarakat, di lingkungan rumah kamu boleh main. Kemudian mengeluarkan pendapat, kemudian mendapat rasa aman tinggal di masyarakat, nggak was-was, nggak takut diculik, ya kan? Jadinya aman itu masyarakatnya, lingkungan rumah kamu. Mendapat informasi kegiatan masyarakat, kemudian pelayanan posyandu. Contoh kewajibannya, kalau tadi hak, ini kewajibannya. Seorang anak itu apa sih kewajibannya? Di rumah itu mendoakan orang tua, menghormati dan menghargai orang tua, membantu orang tua. Di sekolah ngapain wajibnya? Menghormati guru dan staf-staf semua,
Intinya menghormati yang lebih tua ya. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru, menghargai dan menyayangi teman. Di masyarakat ngapain aja? Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Yo, jangan kebalik. Jangan apa namanya ke orang tua hormat, tapi ke adik-adik yang kecil malah nggak boleh ya. Melakukan kerja bakti atau gotong royong di masyarakat, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Oke, lanjut. Kalau di masyarakat itu tadi kalau kamu main ya kalau kamu main di lingkungan masyarakat pasti itu ada interaksinya. Apa sih Bu interaksi Bu? Interaksi itu kegiatan ya. Kalau kamu bermain bersama ibu ya, itu adalah contoh individu dengan individu. Kamu sama mama kamu berdua aja, itu namanya satu orang dengan satu orang, itu adalah individu dengan individu. Dokter mengobati pasien. Kalau dokter mengobati pasien itu kan otomatis dokternya ada, kemudian ada pasiennya. Itu adalah satu orang dengan satu orang, berarti dia individu dengan individu. Kemudian yang kedua, jenis interaksi sosial ada yang namanya individu dengan kelompok ya. Ada misalnya gurunya satu, kemudian siswanya di kelas, kalau sekarang satu kelas 15 anak ya, berarti kelompok siswa dengan individu guru, satu guru kemudian mengajar siswa banyak, individu dengan kelompok. Ustadz melakukan ceramah pengajian, ustadznya satu yang dengerin ceramahnya misalnya ada banyak ya, satu ruangan itu adalah contoh individu dengan kelompok. Oke, lanjutnya yang ketiga ada kelompok dengan kelompok. Ya, ini contohnya ada kalau kalian bermain tanding nih misalnya ya kan, tanding sepak bola antara kamu kelas A sama kelas B. Itu adalah ya, interaksi kelompok dengan kelompok. Kemudian kalau kamu main bentengan, main tarik tambang, kamu itu kelompok A sama kelompok B, ya berarti itu adalah kelompok dengan kelompok. Oke, kita lihat selanjutnya. Interaksi dengan interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Ini adalah ada di sini proses perubahan sosial budaya yang tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena kalau manusia itu nggak bisa hidup sendiri ya. Manusia itu harus hidup berdampingan, saling tolong-menolong ya. Di sini ada yang pertama musyawarah, paternalistik, kemudian gotong royong. Kita lihat. Ada yang namanya interaksi manusia dengan alam. Oke, interaksi manusia dengan alam adalah interaksi yang di lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya Pak petani ya, dia punya sawah, digarap lahan pertaniannya, ditanamkan padi, ditanamkan bawang ya. Kemudian petaninya menyesuaikan waktu tanamnya dengan musim hujan. Misalnya kalau bawang nggak boleh banyak air, misalnya jangan di musim penghujan ya. Kemudian nelayan mencari ikan di laut. Nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Oke, lanjut. Di sini interaksi sosialnya itu ada yang mengarah ke persatuan. Ya, nih. Yang ada disebut asosiatif. Persatuan itu gimana sih, Bu? Maksudnya mengarah ke yang baik supaya bersatu, kerjasama yang baik. Contohnya adalah kerja bakti. Yang kedua musyawarah. Yang ketiga, belajar kelompok. Oke, kemudian interaksi yang mengarah ke perpecahan, disosiatif disebutnya ya. Kemudian ada contohnya tawuran antar pelajar, nggak baik ya kan? Perpecahan itu dia, tawuran aja nggak baik. Apalagi antar pelajar, aduh pelajar itu kan tadi kewajibannya belajar ya, bukannya malah tawuran, tidak baik itu. Perselisihan antar suku, kemudian bertengkar dengan teman. Oke. Selesai sampai sini, link YouTube di sini, kemudian nanti bisa dilihat ya anak-anak di YouTube Bu Risma, bisa. Oke. Cukup sampai sini, bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ya. Sudah paham ya interaksi individu ya, individu dengan individu, individu dengan kelompok ya. Oke. Kemudian kita masuk ke pembagian kelompok ya. Akan Bu Risma bagikan kelompok, kemudian kalian mengerjakan LKPD. Siap?
Jangan lupa diklik join. Kalau nggak klik join, kamu nanti nggak masuk. Oke, siap ya. Oke, room 1 coba 4 orang. 5. Oke, room 2. Langsung diklik join aja ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Siap. Aduh, kok keluar. Tunggu. Siap ya. Di sana nanti kalian di ruangan masing-masing, kalian berdiskusi ya. Di Google Classroom ada LKPD berdasarkan tadi yang Bu Risma sudah jelaskan. Oke. Kamu nanti diskusi di sana, kemudian kerjakan LKPD-nya di buku tulis ya. Kemudian nanti difoto, diupload di Google Classroom, nanti Bu Risma buka. Oke, siap? Bagaimana, jelas, paham? Coba direspon. Bisa? Nanti Bu Risma langsung bagi, karena Bu Risma nggak bisa langsung masuk semua satu-satu. Bagaimana, paham? Habis ini berdiskusi, kemudian mengerjakan LKPD, paham? Ya? Alhamdulillah. Siap ya? Diklik join ruangannya. Ayo, siap-siap. Udah selesai, udah selesai. Silakan diklik ruangannya masing-masing. 5 menit ya, 5 menit. 29, 35. 735. Oke, anak-anak, silakan ayo berdiskusi. Ya, dikit banget yang ini ya. Salah Bu Risma, kurang banyak. Oke, boleh kerjakan LKPD yang tadi ya. Nanti diupload di Google Classroom supaya itu sama aja tugas kamu buku paket. Oke? Jelas? Angguk kepalanya atau jempolnya diangkat? Jelas? Ya, silakan kerjakan LKPD-nya di Google Classroom. Ya, Bu Risma mau lihat ruangan yang lain. Salah. Assalamualaikum, bagaimana diskusinya? Oke? Iya, Kansa. Coba dikerjakan tadi LKPD-nya ada di classroom, sayang. Iya. Coba silakan ngobrol bersama temannya di sini. Mic-nya dibuka aja. Kalau di kelompok silakan. Kalian boleh ngobrol. Oke, silakan diskusi ya. Mengenai LKPD, tadi jawabannya boleh diskusi. Jawaban LKPD-nya boleh. Bu Risma ke ruang sebelah dulu ya. Oke. Ya, kerjain, silakan, nggak apa-apa. Buka mic-nya juga nggak apa-apa, ngobrol di sini nggak apa-apa, di sini suruh diskusi. Apa jawabannya tadi? Misalnya Zidan, jawaban hak apa sih Zidan? Boleh diskusi. Silakan. Oh, Zidan lagi ngerjain nih. Wahyu, mana mukanya Wahyu? Noni, dinyalakan kameranya sebentar, Noni sayang. Bu Risma nggak lihat lagi kamar mandi. Oh, enggak. Yoga, kamu keluar masuk gimana, Yoga? Ayo kerjakan. Sampai 35 ya, nanti Ibu Risma keluarkan ruangannya semua. Di-upload di Google Classroom. Google Classroom, langsung difoto ya. Ada yang udah selesai LKPD-nya? Ya, coba Bu Risma lihat. Noni, nanti Noni siap-siap bacakan ya. Atau siapa, Zidan? Zidan belum ya? Zidan? Halo Zidan? Zidan? Coba buka mic. Ya, Bu. Nanti siap-siap dipaparkan ya. Nanti Bu Risma tanya, Zidan,
Silakan dibacakan hasil kerja LKPD-nya. Nanti Zidan bacain aja ya. Hak itu apa di situ? Bu. Oke, siap? Yang dikerjain apanya, Bu? Siapa yang nanya ini? Yoga. Ada di Google Classroom. Google Classroom yang itu, yang LKPD namanya. LK, Lembar Kerja Peserta Didik. Ayo Zidan kerjain. Nanti Bu Risma Zidan panggil. Zidan silakan. Nanti siapa yang mau jawab, Zidan jawab ya. Siap. Syafiq juga boleh. Syafiq nanti jawab ya, Syafiq ya. Siap ya. Syafiq nanti jawab LKPD 2, oke? LKPD 2 apa tuh coba? LKPD 2 kan cuma interaksi. Coba ntar Syafiq tulis Syafiq. Interaksi individu sama individu, tulis Syafiq, tulis. Ntar Syafiq baca ini. Tulis Syafiq, tulis sekarang nih, Bu Risma sebutin. Interaksi antara, ayo tulis. Atau Wahyu. Boleh, Wahyu tulis. Nanti Bu Risma tanya LKPD 2 apa Wahyu gitu ya. Individu dengan individu, tulis Wahyu. Individu dengan individu, contohnya mama dengan anak, ibu dengan anak. Oke, terus siap Wahyu ya, nanti yang maju Zidan dan Wahyu. Kemudian individu dengan kelompok. Contohnya individu dengan kelompok Bu Guru Wahyu, Bu Guru. Guru dengan siswa, tulis. Oke, kemudian kelompok dengan kelompok bola, Zidan Wahyu kelompok bola. Kelompok bola dengan kelompok bola misalnya MU sama siapa gitu ya nanti ya. Oke, siap Bu Risma keluarin ya ini breakout room-nya ya. Oke, diklik. Oke, sudah berdiskusi bersama temannya. Iya, tunggu temannya kumpul. Udah nih. Oke. Ya, siap? Bagaimana? Sudah siap dengan jawabannya masing-masing? Ya. Oke. Siapa yang mau membacakan atau memaparkan hasil LKPD 1-nya? Silakan. Ayo yang berani, silakan. Oke, boleh unjuk tangan, boleh buka mic-nya, boleh silakan. Siapa aja? Oh, mau Jasmine. Oke, Zidan yang kedua siap-siap Zidan. Oke. Boleh Jasmine buka mic-nya kemudian silakan. LKPD 1. LKPD 1 itu masih hak dan kewajiban. Silakan. Jelaskan pengertian dari hak, yaitu segala sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap orang yang telah benar sejak kelahiran bahkan sebelum kelahiran. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Oke, good. Lanjut, coba sedikit lagi. Tuliskan hak sebagai anak. Hak untuk bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk rekreasi, hak mendapatkan makanan. Tuliskan kewajiban sebagai anak. Menghabiskan waktu dengan orang tua. Kewajiban minta izin pada orang tua. Membantu perjalanan rumah dan menjaga pekerjaan rumah dan menjaga kebersihan. Kewajiban bersopan santun. Tuliskan tanggung jawab sebagai anak. Mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan bersama. Menjaga nama baik keluarga. Memelihara kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Bersikap bertingkah laku sesuai dengan normal yang berlaku. Menjaga keharmonisan dengan saling menghormati, menyayangi. Oke, good. Tepuk tangan buat Jasmine. Silakan. Ada lagi yang mau maju LKPD 1 dulu deh.
Zidan silakan. Ayo Zidan dibacakan LKPD 1-nya Zidan. Siapa tahu berbeda. Coba Zidan boleh dibuka mic-nya Zidan. Dibacakan aja nggak apa-apa. Buka mic-nya dulu, Bu Risma belum dengar. Oke. Iya. Jelaskan pengertian dari satu hak. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Misalnya, satu, mendapatkan uang jajan. Dua, diizinkan bermain bersama teman-teman. Tiga, memberi pendapat. Kewajiban. Kewajiban adalah tugas yang harus kita lakukan. Misalnya, mengerjakan PR yang sudah diberikan, melaksanakan ibadah, patuh pada orang tua. Tiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah yang harus kita lakukan dimanapun. Misalnya, meminta maaf jika melakukan kesalahan, membereskan tempat tidur setelah bangun tidur, membantu membersihkan halaman rumah. Good. Oke, tepuk tangan buat Zidan. Sekarang LKPD 2. Siapa yang mau bacakan jawabannya LKPD 2? Silakan. Angkat tangan. Boleh? Oke, Salman silakan. Boleh Salman dibacakan LKPD 2-nya. Nyalakan mic-nya, berbicara. LKPD 2 itu tentang interaksi ya. A. Sebutkan jenis interaksi manusia. Interaksi individu dengan kelompok individu. Dengan individu dan kelompok. B. Sebut interaksi sosial yang mengarah kepada satuan bermusyawarah kelompok atau organisasi, mengikuti pemilihan umum di tingkat kabupaten atau kota, melakukan gotong royong, membangun masjid atau desa, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. C. Sebutkan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan pasangan dalam sebuah kegiatan atau lomba yang tidak sehat akan menimbulkan interaksi sosial yang bisa menyebabkan perpecahan. Betul. Kalau lomba harus jujur ya. Kalau lomba tidak jujur itu tidak sehat, lombanya tidak baik. Oke, good job Salman. Tepuk tangan buat Salman. Satu lagi. Siapa yang mau membacakan LKPD 2-nya? Boleh, silakan. Siapa Andira? Oke, silakan Andira. LKPD 2-nya dibacakan. Udah siap? Atau Fabian LKPD 2-nya silakan dibacakan Fabian. Belum kebuka itunya mic-nya. Ayo Fabian. Silakan bersuara, nggak bisa dipencet. Coba Bu Risma yang pencet. Mana ini? Udah, silakan Fabian. Ayo LKPD 2. Dibacakan. Ya? Saya belum. Wow. Oke, boleh. Siapa yang udah? Noni silakan dibacakan Noni LKPD 2-nya. Sebutkan jenis-jenis interaksi pada manusia. Betul. Lanjut. A. Musyawarah. Kerja bakti. Belajar kelompok. Betul. B. Sebutkan interaksi sosial yang mengaruh kepada persatuan. Menjaga hubungan silaturahmi. C. Sebutkan interaksi sosial yang mengaruh kepada perpecahan, perkelahian atau tawuran. Tidak baik ya tawuran ya, perkelahian. Oke, sekarang coba. Siapa yang mau menjelaskan interaksi antar manusia? Ahmad Widianto, coba belum dengar Bu Risma suaranya. Ahmad Widianto masih ada di sana? Boleh dinyalakan mic-nya, kameranya. Ayo. Belum nyampe situ, Bu. Belum nyampe situ, Bu. Oke, baik. Oke ya. Coba jelaskan interaksi manusia. Coba Jasmine, jelaskan apa saja interaksi manusia, Jasmine. Ada apa aja? Ada manusia dengan manusia. Interaksi individu dengan individu. Oke, individu dengan individu. Terus?
kelompok dengan kelompok. Oke, lanjutnya ada apa lagi, Jasmine? Udah, kelompok dengan kelompok ya. Individu dengan kelompok. Betul sekali, Jasmine. Oke, kita lanjut. Oke, betul Bang, betul. Tadi itu jawabannya adalah interaksinya itu ada individu dengan individu ya. Individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok, betul. Kemudian tadi disebutkan hak dan kewajiban ya. Haknya itu apa yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban, apa yang harus kita lakukan, ya kan? Kalau tanggung jawab itu juga berkenaan dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Betul sekali. Oke, kemudian oke, sekarang Bu Risma akan kasih bintang. Kasih bintang untuk yang sudah menjawab secara aktif, ya. Kemudian, coba cara aktif, kemudian juga menjawab dengan baik untuk Jasmine. Selamat Jasmine, dapat bintang dari Bu Risma. Dan kemudian yang kedua, ada 3 ya. Kayak ranking 1, 2, 3. Yang kedua ada untuk Zidan. Selamat Zidan. Yang ketiga ada untuk Noni. Selamat Noni. Nanti besok bintangnya kalau kita tatap muka, kita Bu Risma kasih bintang ya. Selamat. Terima kasih. Oke. Kalian masih ingat nggak sih tepuk PPK? Masih ingat nggak? Tepuk PPK. Mandi. Atau coba kita nyanyi itu aja. Supaya semangat ya, kita nyanyi balonku. Kita nyanyi Halo Halo Bandung. Oke, siap ya? Sebelum kita mengerjakan soal evaluasi supaya nggak ngantuk nih. Supaya semangat kita nyanyi Halo Halo Bandung. Boleh dibuka mic-nya? Siap? 1, 2, 3. Halo. Halo Bandung. Kita nggak nadanya semangat ya. Ayo. Pariangan. Halo. Halo Bandung. Kota kenang-kenang. Sudah lama beta berjumpa dengan kamu. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Oke, coba. Oke, sekarang tetap layar Bu Risma. Oke, siap. Kalau Bu Risma bilang pegang hidung, dan sampai kamu pegang kuping. Siap? Tangan di depan, tangan di belakang, nggak kelihatan. Tangannya, siap? Oke ya. Kalau Bu Risma bilang pegang mata ya. Siap. Tatap mata Bu Risma. Oke. Siap ya. Tadi kacamatanya deh. Siap-siap. Ayo. Tangannya mana? Alicia, taruh HP-nya. Gimana kalau megang HP? Oke, good. Siap ya. Pegang hidung. Ayo Syafiq, hampir megang telinga Syafiq. Oke, siap-siap. Pegang mata. Pegang mata. Betul. Oke, good job Wahyu. Oke, Yoga jangan sampai salah Yoga, matanya di mana? Oke, pegang mulut. Ayo mulut yang mana? Mulut yang mana? Jangan sampai ketuker. Oke, siap. Oke ya. Sekali lagi. Pegang telinga. Oke, good ya. Oke, berarti masih fokus nih. Siap-siap ya. Nanti kalau misalnya apa namanya? Kalau berarti sekarang boleh ya. Silakan kita kerjakan soal evaluasi.
Oke, mari kita. Oke, tadi kita belajarnya itu tadi tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab, ya betul. Kemudian tadi itu kita belajar mengenai interaksi sosial, ada manusia dengan manusia atau disebut individu dengan individu, ada individu dengan kelompok, ya. Seperti tadi guru dengan muridnya, di sini Bu Risma 1 kalian banyak ya. Kemudian ada kelompok dengan kelompok kelompok bola kelas 5A, kelompok bola kelas 5B gitu kan. Oke, kemudian ada tadi juga interaksi yang mengarah ke persatuan. Contohnya adalah kerja bakti, ya kan? Bergotong royong, membersihkan lingkungan, ya. Tapi ada juga yang mengarah ke perpecahan, tidak baik itu, tidak boleh diikutin. Ya, mengarah ke perpecahan adalah tadi seperti tawuran, ya, berantem, itu nggak boleh. Oke, siap. Kalian bisa buka Google Form. Sebentar, Bu Risma kasih linknya di sini ya. Oh, tadi jangan lupa kita kalian sebentar. Jangan lupa isi seperti biasa ya setiap hari. Biasa setiap hari itu absensi. Oke, link absensi di Google Form. Kemudian ini adalah link tugas ya, siap-siap dikerjakan. Soalnya ada 10, ditunggu ya. Oke, ditunggu langsung dikerjakan, langsung nilainya langsung keluar. Oke, siap-siap. Boleh langsung diklik. Silakan. Oke, dibaca ya, karena soalnya itu tidak seperti soal biasa. Jadi dibaca baik-baik, perhatikan, supaya tidak salah dalam menjawabnya. Benar nilainya 100. Silakan dikerjakan. Ya, langsung dikerjakan di sana aja. Nanti langsung disubmit, langsung keluar nilainya. Oke. 10 menit ya. Sekarang 50, berarti 8.00. Oke, selamat mengerjakan. Ayo. Nanti Bu Risma lihat di Google Form-nya. Silakan langsung di-submit aja. Ya, dibaca baik-baik ya soalnya. Jangan asal menjawab. Nanti sayang nilainya kurang 1. Padahal kamu paham jawabannya. Ya. Ayo. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. 10 menit waktunya. Memo apa? Buka pakai HP Ibu, kirim aja ke HP Ibu. Bun, sandinya gimana, Bun? Mana tadi? Bu Risma kirimkan ke grup ya, Bu. Ke grup. Okay. Bunda. Apa dulu, Bun? Sudah Bu Risma kirimkan ke grup. Silakan lewat grup, nggak apa-apa. Aja linknya.
Adit naik kereta. Adit naik kereta. Tutup. Bukan yang di LDK 2 ya? Baca nih. Itu kan gambar yang bukan termasuk contoh. Oke, 2. Siapa yang sudah menjawab? Good. Jasmine sudah ya? Sudah. Jasmine sama siapa yang sudah? Fabian? Oh, belum. Fabian lagi baca. Maaf, Fabian. Sampai 8.00 ya, anak-anak. Ayo, ditunggu. Udah, Bu. Oh, yang sudah Ahmad Widianto. Good. Teman-teman yang lain, nggak apa-apa, ditunggu. Masih ada waktu. Silakan. Di-submit saja. Kebutuhan. Kewajiban. Tanggung jawab lah. Butuh melihara kucingnya dengan penuh tanggung jawab. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut mendapatkan hak ini yang termasuk di lingkungan masyarakat. Ini apa? Nah. Saya udah, Bu. Oke, siapa tadi yang sudah? Saya, Bu. Good. Lanjut, ayo teman-teman, ditunggu. Masih waktu 3 menit lagi. Ayo. Biasakan tepat waktu. Biasanya kan juga kan kalau ujian ANBK ada waktunya ya. Ujian kelas 6 ada waktunya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Kansa sudah, Kansa? Sedang mengerjakan, Kansa? Sedikit lagi, Bu. Oke, baik. Masih ada 2 menit kok. Zidan udah selesai, Bu. Oke, good job, Zidan. Silakan nyender dulu, istirahat sebentar. Sambil menunggu teman-temannya yang lain sedang membaca. Jadi mengikuti kerja bakti dalam rangka membersihkan sekolah, merupakan interaksi jadi mengikuti kerja bakti dalam rangka membersihkan selokan kampung. Tindakan budi tersebut manusia dengan lingkungan. Manusia bermain dengan rangkai karena rangkai sering menjalankan mainannya. Salah satu contoh interaksi antar individu. Andira sudah? Sudah, Andira? Sedang bermain dengan sedang dikerjakan? Oke, boleh. Salman sudah, Salman? Oh, sudah. Alhamdulillah. Good job. Oke, good job. Wah, pas banget nih. Ayo 1 menit lagi.
Ini yang lagi baca Fabian ini. Gak apa-apa, selesaikan saja. Kansa sudah, Kansa? Sudah. Alhamdulillah, good job. Pas 8.00, 10 menit ya. Oke. Oke, nanti Bu Risma cek dulu sebentar jawabannya yang masuk. Alhamdulillah. Oh, bagus, bagus. Oke. Oke, rata-ratanya adalah 83,3. Good job anak-anak. Oke, 83,3 itu berarti kalian sudah paham ya, 10. Oke, sudah 10 anak. Pas 8.00. Sebentar Bu Risma lihat. Wow, 83,64 nilai rata-ratanya. Oke, good job. Ya, berarti kalau di atas 75 Bu, itu. saya udah, Bu. Bu Risma udah lihat, betul. Sudah, Bu. Nah, siapa tadi? Yusuf Fatir ya? Nah nih, good job. Perdiono sudah, Bu. Oke, nilainya di atas, nilainya rata-ratanya 83. Berarti kalian sudah paham ya. Alhamdulillah. Tadi kita belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita belajar interaksi antar manusia, interaksi antar individu, kemudian individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ada lagi yang mengarah ke persatuan. Kemudian ada lagi yang mengarah ke perpecahan. Ya, sudah dijelaskan tadi. Kemudian di sekolah, coba. Kalau di sekolah yang baik itu bagaimana, Bu Risma tanya? Bermain apa berantem? Coba Bu Risma tanya, bagaimana? Di sekolah atau di rumah, di mana-mana baiknya bermain bersama atau berantem? Ayo, Bermain boleh. bersama. Bermain bersama, betul. Bermain bersama, Bu. Nanti kalau sudah boleh bermain-main ya, kan sekarang kalau PTM kan langsung pulang ya. Nanti kalau sudah bermain-main bersama, baik-baik sama teman, baik-baik, jangan melanggar haknya orang. Hak dia dapat makan, lagi makan, kamu minta. Kamu gangguin, tidak boleh kamu melanggar haknya dia, itu berarti tidak haknya makan ya. Kemudian kamu kewajiban kamu di kelas piket. Kamu nggak piket, melanggar kewajiban. Itu berarti tidak boleh karena itu adalah kewajiban masing-masing anak, sudah dibagi jadwalnya, sudah dibagi tugasnya masing-masing ya. Kemudian tanggung jawabnya juga, misalnya tanggung jawabnya Zidan nih hari ini kewajiban tanggung jawabnya adalah menghapus papan tulis misalnya. Dilaksanakan ya Zidan ya supaya terlaksana semua. Oke? Bagaimana, ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini sebelum Bu Risma tutup? Ada pertanyaan enggak? Coba direspon iya atau tidak? Ya, enggak. Enggak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada pertanyaan, jelas materinya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, berarti pembelajaran hari ini kita tutup ya. Sebelumnya, terima kasih anak-anak sudah belajar, mengikuti pembelajaran ya. Setelah ini kemudian dikerjakan tugas-tugas yang lain ya. Ya, oke. Kembali lagi kali ini yang pimpin doa, siapa yang pimpin doa? Boleh? Anak ganteng, siapa yang mau pimpin doa, anak ganteng? Pasti kalau doa penutup. Siapa tadi? Tadi Jasmine ya. Oke, Fabian siap pimpin doa, Fabian? Atau Ahmad Widianto siap? Jangan saya, Bu. Udah lama nggak sekolah ya, jadi lupa ya cara pimpin doa ya. Bersiap, berdoa, memberi salam gitu doang. Oke, siap? Fabian siap ya? Bersiap, berdoa, memberi salam. Oke, good. Fabian, udah lama nggak sekolah jadi lupa nih memberi salamnya nih. Sekolah siap, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabr wa tawasau bis sabr.
Astagfirullahaladzim. Oke, Memberi besok. salam. Oke. Ya. Waalaikumsalam anak-anak hebat, anak-anak ganteng, anak-anak cantik ya. Selanjutnya besok kita akan belajar mengenai peredaran darah ya anak-anak ya. Sistem peredaran darah ada lagi. Nanti kita belajar lagi, siapkan buku tulis dan buku paketnya disiapkan, oke? Ya. Terima kasih anak-anak. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rafisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelang, sifatu gelang. Silakan di lift. Gelang di end. Si ramai-ramai, mari pulang. Di end aja ya, marilah pulang. Ayo boleh. Ayo Yoga kemana nih orangnya nih? Marilah pulang bersama-sama. Oh. Dengan report. Bu Risma keluarin dulu. Udah keluar ya.